Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba latihan untuk Microsoft Excel untuk mengasah kemampuan kita bersama-sama. Jadi nanti silakan teman-teman buatkan desain seperti ini. Teman-teman buatkan desain seperti ini. Teman-teman boleh pause terlebih dahulu untuk pembuatan desainnya. Nanti kalau sudah selesai baru teman-teman play kembali videonya. Baik, kita mulai saja. Jadi di sini ada sebuah perhitungan upah harian di mana PT-nya ini PT Maju Sejahtera di Jalan Banten nomor 1 Karangpawitan. Untuk jam normal atau jam kerja normalnya ini saya batasi 8 jam per hari seperti ini misalkan. Untuk nama karyawan atau nama pegawai boleh ya, silakan teman-teman kalau misalkan mau diganti silahkan diganti dengan nama ya sesuai dengan teman-teman. Kemudian untuk jam masuk ini juga silahkan kalau misalkan di teman-teman misalkan di perusahaannya atau di tempat kerja mau menggunakan jam masuknya silahkan untuk diganti tersendiri. Untuk jam keluar pun saya coba sesuaikan seperti ini. Kemudian ini harus diperhatikan yang pertama untuk pembuatan jam masuk ini dan jam keluar gunakan format di sini menggunakan format waktu seperti ini. Di ini formatnya saya berikan format waktu atau time di sini untuk di home-nya. Kemudian untuk lama kerja nanti kita akan input, kita akan coba menggunakan formula ya, kita akan coba formula dan fungsinya kita akan coba mainkan di sini. Untuk lama lembur, kemudian upah per jam, upah kerja, upah lembur dan total upahnya berapa. Kemudian yang terakhir itu total upah kerja. Nah, nanti kita akan menjumlahkan secara totalnya berapa nih pengeluarannya. Kemudian di sini saya coba buatkan sedikit gambaran dari untuk lama kerja di sini ya, lama kerja. Ini nanti lama kerja. Kita akan mencari lama kerja di sini. Ketentuan soalnya yaitu ada kalau lama kerja itu jam keluar dikurangi jam masuk. Nanti dia kerjanya berapa jam gitu. Kemudian untuk lama lembur, nah ini lama lembur. Nah, ini lama lembur nih, kita nanti akan mengisi di sini lama lembur. Di sini nanti akan kita coba cari dengan menggunakan lama kerja dikurangi jam kerja normal dibagi 24 jam. Kemudian untuk upah kerja, itu upah kerja per jam dikalikan jam kerja normalnya berapa untuk upah kerja. Kemudian untuk upah lemburnya misalkan lama lemburnya itu dikalikan 1,5 upah per jam dikali 24. Kemudian untuk total upah ya ini tinggal dijumlahkan saja upah kerja ditambah upah lembur. Ini hanya ketentuan soal, jadi kalau misalkan mau dirubah pun ya silahkan nanti kalau misalkan pada saat teman-teman mau mengimplementasikan di tempat kerjanya masing-masing silahkan. Ya baik, kita coba membuatkan sebuah formula dan fungsi di lama kerja. Untuk lama kerja ini tadi ketentuannya adalah lama kerja yaitu jam keluar dikurangi jam masuk. Untuk jam keluar itu sendiri kita coba jam keluar berarti di sini C8 ya, C8 dikurangi B8. Nah, sebanyak 10 ya, berarti dia sebanyak 10. Untuk lama kerja pun ini kita coba gunakan format time ya. Format time. Nah, ini lamanya ini sebanyak 10. Kemudian yang selanjutnya kita coba kalau yang ini berarti kita tinggal di drag saja seperti ini semua. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya kita coba untuk lama lembur. Nah, ini kita sudah menjawab karena satu formula kita sudah selesaikan, kita tinggal drag saja karena ini sifatnya dia bisa berubah ke bawah ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari untuk lama lembur. Nah, lama lembur ini kita akan mencoba dengan menggunakan, nah coba kita lihat lama kerja dikurangi jam kerja normal dibagi dengan 24. Nah, kita coba nih, misalkan
lama kerjanya nih. Lama kerja berarti di lama kerja. Lama lemburnya lama kerja berarti ada posisinya di D8. D8 ini dikurangi. Kemudian untuk jam kerja normalnya itu berarti jam kerja normalnya ini ya. Untuk jam kerja normal. Kemudian kita coba berikan kurung ya. Nanti karena kita akan membagi dengan 24 seperti ini. Berikan kurung seperti ini, kemudian bagi 24. Nah, seperti ini. Kemudian yang harus diperhatikan di sini, kita nanti akan mencoba di B5 ini. B5 ini kan berarti nilainya itu nilai absolut ya. Nilai absolut, jadi nilainya tidak akan pernah berubah walaupun kita tarik atau kita scroll ke bawah biar dia tidak berubah. Kita berikan, masih ingat ya, untuk absolut itu kita memberikan tanda dolar di depan dan di belakang. Kita tekan tombol F4 saja. Nah, teman-teman silakan kalau sudah seperti ini posisinya tekan tombol F4. Kalau sudah nanti dia akan kelihatan. Lama lemburnya sebanyak 2 jam ya. Kemudian kita coba yang selanjutnya itu kita tinggal tarik ke bawah sebenarnya seperti ini. Nah, jadi dia terlihat nih. Lihat seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba untuk upah per jam. Nah, upah per jam ini didapatkan, kita lihat ketentuannya. Upah per jam itu upah per jam dikalikan jam kerja operasional. Upah kerjanya kita coba cek. Upah kerja sama dengan jam lama operasionalnya. Untuk upah per jam, ini upah per jam tidak kita berikan formula atau fungsi ya, namun kita memberikan nilainya. Misalkan kita ngasih upah berapa ribu per jamnya seperti itu. Ya tergantung ya, misalkan saya kasih upah misalkan di sini 1000, mungkin di sini 1500 seperti ini. Sini 2000, ini 3500 misalkan ya ini ya. Misalkan ini 1500 misalkan. Ini hanya diisi saja seperti ini untuk upah per jam ya, untuk upah per jam. Kemudian misalkan ini 2000 seperti ini. Misalkan seperti ini. Kemudian kalau kita sudah menentukan, misalkan ini ya ditentukan, misalkan saya memberikan ketentuannya seperti ini, misalkan ya saya kasih 1000, atau misalkan upah per jamnya 1000, atau misalkan nanti ada yang 1500, atau ini 3500 misalkan. Seperti ini misalkan ya, ini misalkan seperti ini. Atau misalkan saya rata-ratakan saja ya, misalkan saya rata-ratakan itu upah per jamnya itu misalkan 1000 seperti ini misalkan. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari upah kerja. Nah, upah kerja ini yang akan kita cari upah kerja itu upah per jam dikalikan jam kerja operasional. Upah per jam. Nah, upah per jamnya berarti ini ya, upah per jam kemudian dikalikan upah kerja operasional dikalikan jam kerja normal, jam kerja normalnya ini. Jam kerja normal berarti kita kalikan untuk yang ini aja, untuk upah normalnya, untuk jam kerja normalnya kemudian kita berikan nilai absolut untuk jam kerja normalnya. Nah, kemudian dia langsung mengkalikan seperti ini.
Setelah itu kita langsung saja kita tarik saja ke sini ke bawah. Nah, normalnya seperti ini ya kerja. F9, F10 ini upah kerja normalnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita coba untuk upah lembur. Nah, upah lembur ini didapatkan, misalkan upah lembur ini diperoleh dari lama lembur dikalikan 1,5 upah per jam dikali 24. Kita coba ya. Kita coba lama lembur kemudian dikalikan 1,5 misalkan, kemudian dikali upah per jamnya, kemudian dikali 24. Totalnya ini adalah 3.000 misalkan seperti ini. Kemudian kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah saja. Seperti ini. Baik. Kalau sudah seperti ini, untuk upah kerja sudah, upah lembur pun sudah. Nah, kalau misalkan untuk upah kerja kan ini tergantung dari upah per jamnya berapa, kemudian dikalikan jam normalnya. Kalau misalkan di sini mau diganti misalkan menjadi 1.500, ya tentunya dia pun berubah, nanti upah kerjanya 12.000 seperti itu. Silakan nanti disesuaikan saja ya kalau misalkan ada untuk penyesuaian upah kerjanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu total. Untuk total upah di sini tentunya kalau total kita tinggal menjumlahkan saja sebenarnya. Upah kerja berarti ditambah dengan upah lembur seperti ini. Jadi tinggal kita scroll atau tarik ke bawah. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada sedikit perbedaan ya, teman-teman. Ada sedikit perbedaan untuk rupiah. Nah, rupiahnya ini di sini, kalau di sini kan terlihat bahwa dia 8.000 ya, belakangnya tidak ada seperti ini ya, seperti di upah lembur nih ada 3.000,00. Kemudian total upah pun sama gitu, 11.000,00. Ini bilangan desimal di belakangnya ya, teman-teman. Kita bisa menghilangkannya, kita coba biar sama ya, kita coba samakan. Sebelumnya diklik dulu untuk setiap sel yang memang mau kita rubah, kita klik, kemudian kita arahkan di sini. Untuk format decrease desimalnya kita hilangkan seperti ini. Nah, seperti ini kita hilangkan. Silahkan teman-teman mengikuti ya, dihilangkan saja seperti ini. Kalau teman-teman ini, nah boleh langsung diblok, misalkan seperti ini. Kita blok, kita hilangkan desimal, 2 angka desimal di belakang seperti itu. Bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk pembuatan upah harian. Nah, selanjutnya kita akan mencoba. Di sini kita akan menampilkan, saya kasih warna dulu misalkan di sini biar ada sedikit perbedaan ya. Kita coba di sini akan menampilkan yaitu total upah secara keseluruhan. Karyawan itu total upahnya berapa misalkan untuk pengeluarannya, total upah kerja. Nah, kita bisa di sini menggunakan fasilitas, misalkan kita menggunakan formula nih. Formula kemudian kita langsung auto sum seperti ini. Nah, dia langsung ngeblok. Jadi satu kolom itu dia blok. Jadi kita tidak usah terlalu lama lagi mungkin ya. Kalau yang biasanya kita langsung misalkan sama dengan sum, ini mungkin lama ya, versi lama. Kalau kita sudah tahu triknya, kita tinggal di sini saja. Kemudian kita langsung kita langsung gunakan fasilitas auto sum seperti ini. Nah, kita langsung enter.
Sudah ya seperti ini. Untuk ini pun bisa kita hilangkan, untuk desimal di belakangnya kita hilangkan saja seperti ini. Dan untuk ininya kita bisa berikan warna, misalkan color, nah, seperti ini. Kemudian kita bold biar terlihat ya, biar terlihat lebih jelas seperti itu. Yang selanjutnya kita akan mencoba, setelah kita sudah membuat upah harian seperti ini, kita akan mencoba membuat sebuah grafik ya, grafik. Kita coba buatkan grafik dari data yang ada seperti ini. Kita coba langsung saja kita klik insert, kemudian kita tidak klik insert ya. Kita coba ambil data yang di sini saja, kita gunakan data-data yang ada. Misalkan saya nanti akan menampilkan nama-nama karyawannya, misalkan ya. Nama karyawannya nanti akan saya panggil. Kemudian kita boleh dikontrol, kemudian saya akan mengambil sebentar ya, seperti ini. Kemudian teman-teman tekan tombol kontrol. Kemudian saya akan coba menampilkan upah kerjanya nanti pada grafiknya, kemudian upah lembur, dan juga total dari upah itu sendiri. Nah, sebenarnya kita bisa mengambil semua record ya, record atau misalkan dari masing-masing kolom, baik itu jam masuk, jam keluar, atau jam kerja. Namun saya akan menampilkan hanya ini saja, bagian ini saja, biar lebih nanti lebih simpel ya, lebih simpel. Kalau sudah diblok seperti ini dengan menggunakan tekan tombol kontrol tadi, kita langsung kita pilih saja untuk dia grafiknya ya, grafiknya langsung kita pilih. Di sini kita coba pilih yang 3 dimensi misalkan ya, kita coba pilih yang seperti ini. Nah, ini saja kita coba 3 dimensi ya, kita coba menggunakan grafik 3 dimensi seperti ini. Nah, dia secara otomatis dia sudah tampil seperti ini. Misalkan saya coba geser grafiknya, saya coba geser dulu ya. Misalkan saya geser ke sebelah sini, kemudian saya coba zoom. Nah, grafiknya sudah. Kemudian untuk title-nya bisa dirubah. Misalkan title-nya ini kita rubah jadi data upah harian, misalkan seperti ini. Untuk title-nya bisa dirubah. Kemudian kalau misalkan kita mau formatnya pun silahkan ya, maksudnya kita edit di sini. Nah, silahkan untuk title-nya seperti ini, misalkan saya pakai hitam. Kemudian yang selanjutnya kita coba desain formatnya. Desain formatnya misalkan kita pilih nih, untuk desain formatnya saya pilih misalkan di sini menggunakan seperti ini ya. Misalkan saya coba pilih seperti ini. Nah, sebentar ya, kita coba biar dia lebih rapi. Desain formatnya misalkan kita coba. Nah, di sini sebenarnya banyak ya teman-teman, tinggal diklik seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian teman-teman pun bisa memilih dari desain formatnya itu sendiri ya. Nah, di sini misalkan seperti ini. Kalau seperti ini dia mungkin banyak menampilkan datanya gitu ya, termasuk nominalnya dia tampilkan di sini. Ya. Mungkin ini kalau seperti ini kurang rapi ya, terlihatnya kurang rapi. Kemudian kita coba menggunakan format seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya hasilnya kita coba untuk yang desain format. Kemudian coba yang seperti ini saja. Bentar. Coba pilih dulu ya sini ya teman-teman. Sini desain formatnya. Nah, kita edit saja sebenarnya seperti ini. Untuk desain format, data labelnya misalkan kita hilangkan data labelnya. Itu cuma satu, sebentar ya. Kita coba ulangi lagi, misalkan
tadi kita kontrol saja ya. Nah, kita coba rubahnya itu memang sudah dari data yang ini kita coba di klik editnya itu bukan di stylenya, namun kita coba tambahkan beberapa saja. Nah, kalau ini data table ya, kalau kita mau menambahkan tabelnya bisa. Kemudian chartnya ini kalau misalnya kita center atau misalnya more option ya, kita berarti banyak lagi ya. Kita coba saja untuk untuk di sini saya coba primary horizon ya, tentu ya ini kalau misalnya kita hilangkan dia tidak begitu jelas. Kalau vertikalnya, nah ini tadi ya, secara vertikal kita tampilkan juga. Kemudian depth-nya ini juga kita coba tampilkan seperti ini. Kemudian ya sebenarnya kita juga di sini ya tadi ya mungkin menyesuaikan untuk desain formatnya itu sendiri. Kalau misalnya kita mau memformatnya desainnya ya silahkan untuk nama, atau misalkan di sini menggunakan hurufnya lebih terlihat seperti ini ya silahkan seperti itu. Kemudian untuk upah lembur seperti ini ya, untuk keterangan dari ininya pun sebenarnya bisa di di format atau kita rubah, misalkan bentuknya menjadi seperti ini pun bisa tentunya. Seperti kita tinggal tarik misalkan seperti ini, misalkan kita tarik ke atas, kemudian kita tarik misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita menggunakan seperti ini, keterangan seperti ini ya teman-teman. Bagaimana ya, mudah sekali ya sebenarnya kita kalau membuat sebuah grafik dari sebuah tabel ya, tabel yang ada misalkan dari data yang ini. Saya hanya menampilkan yang pertama dari upah kerjanya ya, upah kerja nih. Kalau kita lihat ini upah kerja, sebenarnya kita nggak usah melihat ke arah tabelnya, oh ini dari mana gitu ya, karena kita dengan kita mengecek dari warnanya itu, oh ini upah kerjanya nih, upah kerja. Kita lihat ini upah kerja. Kemudian yang kuning ini, yang orange ya, maaf, yang orange ini adalah upah lemburnya. Kemudian untuk yang abu-abu ini total upahnya, seperti itu. Baik, mungkin teman-teman sampai sini. Jadi teman-teman nanti silahkan kalau misalkan mau mencoba dengan studi kasus yang lain silahkan, ataupun teman-teman mau menambahkan dari beberapa kolom-kolom yang ada di sini, teman-teman mau menambahkan ya silahkan. Ini secara simpel ya untuk pembuatan tabel grafik ya, grafik secara simpel seperti itu saja. Baik, mungkin saya akhiri sampai sini ya. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman ada yang tanyakan, teman-teman boleh komentar di bawah kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru gabung, teman-teman boleh subscribe. Kemudian bagi teman-teman yang mau share terkait dengan video tutorial ini, silahkan di-share agar lebih bermanfaat buat orang lain. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.